Assalamualaikum Bapak Johan, selamat siang. Selamat siang Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Pada hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Pak Johan, Ya. saya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait tugas calon guru penggerak. Tugas saya di calon guru penggerak. Apakah Pak Johan bersedia? Ya, bersedia Bu. Saya juga ingin membantu Ibu Ana untuk menyelesaikan tugas-tugas selama guru penggerak. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya akan mewawancarai Pak Johan selaku Kepala Sekolah di SDN Sucolor 3 terkait pengambilan keputusan yang Pak Johan lakukan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana Pak Johan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Begini Bu, kasus-kasus yang masuk di sekolah itu ada yang berat, ada yang ringan, sehingga harus dipilah-pilah dulu kasus yang ringan, kemudian kasus yang berat didahulukan mana yang lebih mendesak. Berarti banyak sekali kasus di sekolah nih Pak, ada yang berat, ada yang ringan, kemudian dipilah-pilah mana yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Jadi dua kasus ini sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak. Selama ini setelah dipilah-pilah kasus itu, kemudian saya bermusyawarah dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini, kemudian dimusyawarahkan bagaimana supaya penyelesaiannya nanti tidak menimbulkan permasalahan lagi. Jadi kasusnya terlebih dahulu dipilah-pilah, kemudian Bapak mengadakan musyawarah dengan rekan sejawat sehingga mendapatkan keputusan yang baik gitu ya Pak. Nah, baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, kami biasanya akan, kalau kasusnya itu di sini akan senioritas dulu, misalnya musyawarah dengan senior yang ada di sekolah, bagaimana menyelesaikan ini biar dapat menyelesaikan dengan baik, tidak menimbulkan masalah. Jadi pertama berdiskusi juga dengan rekan guru yang lebih senior, mungkin ada masukan, lalu dimusyawarahkan lagi gitu ya Pak, dengan rekan sejawat yang lain sehingga tidak menimbulkan permasalahan lagi untuk kemudian hari. Nah, baik Pak, hal-hal apa saja selama ini yang kira-kira Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus dilema etika? Ya, kasusnya itu terjadi tidak nyaman karena salah satu itu harus dipilih, jadi pilihan dari dua pilihan yang cukup sulit, sehingga supaya pilihan itu tidak menimbulkan masalah ya harus tepat, itu saja. Jadi banyak masukan berapa pilihan, kemudian diambil satu pilihan yang paling tepat dengan musyawarah lagi ya Pak? Iya. Baik Pak, nah untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus dilema etika tersebut Pak? Yang menjadi tantangan adalah ada beberapa pihak yang tidak setuju atau tidak cocok dengan apa yang menjadi keputusan, sehingga ini perlu diselesaikan. Berarti memang selalu ada pro kontra ya Pak ya dalam setiap pengambilan keputusan. Biasanya gimana Pak? Dengan duduk bersama? Dengan duduk bersama, diadakan musyawarah sehingga pihak yang kontra bisa menerima dan yang pro juga bisa tersalurkan anunya itu
putusannya ya Pak ya. Putusannya. Ya, jadi sama-sama baik dengan duduk Ya, bersama ya. secara musyawarah untuk melakukan pendekatan tersebut ya Pak. Ya, betul. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa sajakah yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya yaitu ada kasus-kasus yang berat, ada kasus-kasus yang ringan, dan kita harus musyawarahkan bersama untuk menyelesaikan ini. Berarti ada kasus yang berat, kemudian ada kasus yang ringan, dan selalu tetap harus musyawarah dan duduk bersama ya betul. Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal khusus Pak untuk menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan itu kita pilih kasus yang berat dan kasus yang ringan. Untuk kasus yang ringan ya cepat kita selesaikan. Untuk kasus yang berat harus kita diskusikan dulu dengan teman-teman supaya dapat masukan dari beberapa pihak sehingga bisa selesai permasalahannya. Berarti untuk yang kasus ringan segera dirapatkan, dimusyawarahkan bersama ya Pak. Ya. Untuk kasus yang berat dicari jadwal khusus, kemudian dimusyawarahkan lagi dengan teman-teman. Ya. Jadi selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus-kasus Pak? Ya, yang membantu menyelesaikan kasus-kasus ini adalah para senior yang ada di sekolah ini yang sudah sering menghadapi permasalahan di sekolah, itu sangat membantu. Berarti ada rekan guru yang lebih senior, Ya, betul. kemudian berikan pertimbangan dan masukan ya Pak ya? Ya, betul. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan itu Pak? Pada intinya setiap mengambil keputusan adalah musyawarah dan mufakat, itulah yang jalan yang terbaik. Jadi memang setiap pengambilan keputusan usahakan selalu musyawarah untuk mufakat ya Pak ya? Betul. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu. Saya mohon pamit ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erika, selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Erika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baik Bu Erika, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mohon izin untuk wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Apakah Bu Erika bersedia? Siap. Baik, jadi saya akan mewawancara Bu Erika selaku kepala sekolah di SDN Sumberlo 1. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Bu Erika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya biasanya kalau ada etika, misalkan ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadinya, misalkan siswa terlambat sekolah dan anak tersebut tetapi ingin tetap masuk sekolah, atau juga mungkin ada anak-anak yang nakal, jadi hal yang sepele itu bisa didapatkan sebagai kasus-kasus Baik, berarti kadang ada anak yang ingin sekolah tapi terhambat oleh orang tuanya gitu ya Bu. Ada anak yang istimewa, sangat aktif di sekolahnya seperti itu. Nah, jadi selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, di mana kasus-kasus ini ada dua kepentingan yang sama Bu. Jadi sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai biasanya apabila ada
suatu dilema atau permasalahan di sekolah, saya biasanya mengajak beberapa tim di sekolah, yaitu guru-guru yang ada di sekolah, juga berdiskusi, bilangnya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami pertimbangkan semua dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan, dan juga kami berusaha untuk mendapat kesepakatan bersama adil untuk semua. Jadi mengajak tim di sekolah untuk diskusi, kemudian lihat masalahnya apa, dampaknya bagaimana, sehingga mendapatkan keputusan yang baik untuk dijalankan di keputusan. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Erika lakukan selama ini? Biasanya yang saya lakukan itu yang pertama mengumpulkan informasi. Jadi kita mencari informasi terkait, bisa dari teman, bisa dari murid, bisa dari guru kelasnya. Kemudian yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang bermanfaat. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan semuanya. Kemudian selanjutnya yaitu berdiskusi dengan tim, yaitu kemudian mengambil keputusan berdasarkan analisis dan membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Jadi mencari informasinya dulu, kemudian berdiskusi dengan teman, wali murid, dan juga identifikasi nilai apa yang bertentangan, dampaknya bagaimana, berdiskusi dengan tim, serta analisis dan tindak lanjutnya juga itu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Saya kira yang paling efektif adalah harus melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan jelas, komunikasi dengan baik, transparan dalam membuat keputusan, dan harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Dan pastinya memastikan bahwa keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika. Jadi harus melibatkan banyak orang ya Bu, ketika kita memiliki masalah, kemudian memberikan transparansi, prosedurnya harus diikuti dan tidak melanggar aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya, ada nggak tantangan-tantangan ketika Bu Erika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya itu biasanya seperti konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, bisa dari luar, kemudian ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Jadi kita harus betul-betul mementingkan kepentingan ini bersama, mengambil keputusan bersama. Jadi biar tidak ada saling terbuka. Jadi seringkali tantangannya banyak konflik ya, ada konflik kepentingan pihak-pihak tertentu, kemudian kita harus mencari keputusan ini untuk kepentingan bersama dan terbuka kepada semua pihak gitu. Nah, ini kemudian apakah Bu Erika memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk prosedur, atau seperti apa yang dijalankan selama ini? Kalau masalah jadwal, saya tidak selalu punya jadwal yang tetap, tapi saya selalu untuk berusaha menyelesaikan semua permasalahan itu secepat mungkin, karena semakin cepat semakin baik.
Mungkin sambil memastikan semua langkah rintangan yang akan diambil dengan berhati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berbeda. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu ya. Pokoknya ada masalah, misalnya secepat mungkin untuk diatasi, langkahnya juga sangat hati-hati, kemudian direncanakan dan tetap fleksibel apabila ada perubahan rencana. Nah, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk atau membantu Bu Erika dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Pasti dukungan ini dari tim sekolah yang selalu kompak dan juga memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu sekali. Terkadang saya juga melibatkan kegiatan dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga penting untuk memudahkan proses pembelajaran. Jadi memang penting sekolah yang kompak ini sangat menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan ya Bu. Kemudian tentunya sesuai dengan pedoman etika yang jelas, ada juga melibatkan mediator dari pihak luar serta warga sekolah yang terlibat. Baik Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan itu apa? Jadi dengan adanya suatu permasalahan atau dalam sekolah ini, saya banyak belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting sekali dalam pengambilan sebuah keputusan. Saya juga belajar bahwa penting sekali untuk mempertimbangkan semua, baik itu aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyelesaikan atau menyesuaikan keputusan jika tidak. Jadi terbuka, kemudian terbuka, komunikasi, kemudian mempertimbangkan semua dampaknya serta fleksibel gitu kan. Baik, terima kasih Bu Erika atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu, saya mohon maaf dan saya juga mohon pamit. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.